Shift malam di pabrik sepatu selalu memiliki cerita tersendiri ya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Malam ini saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2019 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan inilah kisahnya. Di sebuah malam yang sunyi di tengah kegelapan, kisah ini dimulai. Sebuah cerita yang mungkin akan membuat bulu kudukmu berdiri. Pabrik sepatu tempatku bekerja sudah berdiri lebih dari 2 dekade. Bangunannya besar, terdiri dari beberapa gudang, ruang produksi, dan kantor administrasi. Di siang hari, tempat ini penuh dengan aktivitas para pekerja. Namun, di malam hari, hanya ada kesunyian dan kegelapan yang mendominasi. Aku sudah bekerja di sini bertahun-tahun sebagai security, dan shift malam bukanlah hal baru bagiku. Banyak orang yang tidak betah berjaga di sini, terutama setelah mengalami gangguan yang sulit dijelaskan. Namun, aku tidak termasuk dalam kategori itu. Aku sudah terbiasa dengan segala macam kejadian aneh di pabrik ini. Aku tahu mereka ada, dan selama kita tidak mengusik mereka, mereka juga tidak akan berbuat lebih dari sekadar menunjukkan keberadaan mereka. Malam ini, aku berjaga bersama seorang rekan. Kami berdua tahu apa yang mungkin terjadi, tapi kami tetap menjalankan tugas seperti biasa. Patroli pertama berjalan tanpa masalah. Aku menyusuri lorong panjang di bagian belakang pabrik, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Lampu di sini remang-remang, sebagian besar sudah tua dan jarang diganti. Bayangan dari mesin-mesin yang tak terpakai menciptakan siluet aneh di dinding. Tapi aku sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Saat aku melewati gudang tua, aroma melati yang sangat kuat tiba-tiba tercium. Aku berhenti sejenak, menghirup udara dalam-dalam. Bau ini bukan hal yang asing. Aku sudah sering menciumnya, dan aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tetap berjalan tanpa memperlambat langkah. Aku tahu bahwa menunjukkan rasa takut hanya akan membuat mereka semakin tertarik. Aku melewati rak-rak berdebu yang sudah lama tidak digunakan. Suasana di sini lebih dingin daripada bagian lain pabrik, sesuatu yang juga bukan hal baru bagiku. Dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Rambut panjang menjuntai dari balik salah satu rak. Aku hanya melirik sekilas sebelum melanjutkan langkahku. Aku sudah cukup lama bekerja di sini untuk tahu bahwa semakin lama aku memperhatikan, semakin besar kemungkinan mereka mengganggu. Saat aku mencapai ujung gudang, suara itu terdengar. Tawa lirih, pelan, tetapi sangat jelas di keheningan malam. Aku menarik napas dalam, tetap melangkah tanpa menoleh. Suara itu semakin dekat, seolah mengikuti di belakangku. Namun aku tetap tenang. Aku sudah terbiasa dengan ini. Ketika aku keluar dari gudang, udara kembali terasa normal. Bau melati menghilang, dan hawa dingin yang menusuk tadi perlahan memudar. Aku tahu ini belum berakhir, tapi setidaknya untuk sekarang, mereka hanya memperlihatkan keberadaan mereka. Aku melanjutkan patroli ke area lain, memastikan bahwa semua tetap terkendali. Shift malam memang selalu penuh kejadian aneh, tapi aku sudah lama belajar bahwa selama aku tetap tenang, semuanya akan baik-baik saja. Aku berjalan menuju ruang produksi yang besar. Mesin-mesin yang siang tadi beroperasi, kini hanya menjadi benda mati yang berbaris rapi. Aku menyorotkan senter ke sudut ruangan, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki. Aku tahu itu bukan rekanku, karena dia sedang berjaga di pos depan. Aku berhenti dan mendengarkan dengan saksama. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai semen yang dingin. Aku menoleh, tepui tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan panjang dari pilar-pilar besar yang menopang bangunan ini. Aroma melati kembali menyeruak, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Aku sudah menduganya. Aku tetap melanjutkan patroli, tak ingin terjebak dalam permainan mereka. Aku tahu jika aku menanggapi terlalu lama, gangguan ini bisa semakin parah. Namun,
Baru beberapa langkah kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Salah satu mesin yang sudah lama tidak digunakan, tiba-tiba berbunyi pelan seperti ada yang menyalakannya. Padahal, semua aliran listrik di area produksi sudah dimatikan sejak sore tadi. Aku mendekat, memeriksa mesin itu, dan saat aku hampir sampai, suara tawanya kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Aku tetap tidak bereaksi berlebihan. Aku hanya menatap ke arah mesin itu sesaat, lalu berbalik dan berjalan pergi. Jika mereka ingin bermain, aku tidak akan memberikan reaksi yang mereka inginkan. Saat aku melewati lorong menuju pos jaga, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku bisa merasakan keberadaannya, meski aku tidak melihatnya langsung. Langkahku tetap stabil, tidak terburu-buru. Aku tahu mereka sedang mengujiku. Begitu sampai di pos, semuanya terasa normal kembali. Aku duduk, menghela napas, dan mencatat laporan rutin. Ini baru separuh malam, dan aku tahu gangguan belum selesai. Aku duduk di pos jaga, mencatat laporan rutin. Udara malam semakin dingin lebih dari biasanya. Aku melirik jam di dinding, masih pukul 2 pagi. Sekitar 2 jam lagi sebelum pergantian shift. Dari pos jaga, aku bisa melihat sebagian area produksi melalui jendela kaca besar. Semuanya tampak normal, tidak ada pergerakan. Tapi aku tahu keheningan ini bisa menipu. Tiba-tiba, sesuatu berubah. Cahaya lampu di lorong produksi mulai redup, seolah ada yang menghalangi sebagian sinarnya. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Perlahan, aku mulai menyadari keanehan itu. Ada bayangan yang bergerak di antara pilar-pilar besar. Bayangan itu tinggi, dengan rambut panjang menjuntai hingga lantai. Aku tetap diam, memperhatikan tanpa reaksi berlebihan. Sosok itu berdiri di sana, tidak bergerak. Namun, aku tahu dia melihat ke arahku. Aroma melati kembali memenuhi udara. Kali ini, lebih pekat, hampir menusuk hidung. Aku tidak bergerak dari tempat dudukku. Aku hanya mengamati, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Bayangan itu perlahan menghilang, tetapi sesaat kemudian, suara tawa lirih terdengar dari dalam ruang produksi. Tawanya tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuat suasana semakin menegangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, tetap menjaga ketenangan. Aku sudah sering mengalami kejadian seperti ini. Mereka hanya ingin menguji keberanian. Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, sesuatu terjadi. Pintu ruang produksi yang seharusnya terkunci, tiba-tiba bergeser sedikit. Bukan terbuka lebar, hanya bergeser sekitar 5 cm. Tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa ada sesuatu di dalam sana. Saat ku melangkah mendekati pintu ruang produksi, aku bisa merasakan udara di sekitar menjadi lebih dingin. Aku berhenti sejenak, mengarahkan senter ke celah pintu yang sedikit terbuka. Tak ada apa-apa di sana. Namun, saat aku hendak melangkah lebih dekat, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Suara itu ringan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai beton. Aku tidak langsung bereaksi. Aku tahu bahwa mereka hanya ingin menarik perhatianku. Aku berdiri diam di depan pintu, mendengarkan dengan saksama. Langkah itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di balik pintu. Aku bisa merasakan kehadirannya di sana. Aku tetap tenang. Aku tahu jika aku menunjukkan ketakutan, mereka akan semakin berani. Lalu, perlahan, sesuatu bergerak di celah pintu. Rambut panjang berwarna hitam pekat menjulur keluar, bergelombang seperti tertiup angin yang tidak ada. Aku tidak bereaksi berlebihan. Aku hanya menatapnya beberapa detik, lalu mundur selangkah dan berbalik pergi. Aku tidak akan terjebak dalam permainan mereka. Saat aku kembali ke pos jaga, aku tidak menoleh ke belakang.
Aku tahu mereka masih di sana, memperhatikanku. Tapi aku juga tahu bahwa selama aku tidak menunjukkan ketakutan, mereka tidak akan melakukan lebih dari sekadar menampakkan diri. Aku kembali duduk, melirik jam dinding. Masih ada beberapa jam tersisa sebelum shift berakhir. Aku tahu ini belum selesai. Malam ini masih panjang. Malam semakin larut. Aku tetap berjaga di pos, memastikan semuanya aman. Sejak kejadian di pintu ruang produksi, gangguan memang berkurang. Tetapi aku tahu mereka masih ada di sini. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. 1 jam lagi sebelum pergantian shift. Biasanya, gangguan paling parah terjadi di jam-jam ini. Aku berdiri, bersiap untuk patroli terakhir. Aku berjalan melewati koridor panjang menuju gudang belakang. Tempat ini selalu terasa lebih berat dibandingkan area lain. Beberapa pekerja bahkan menolak mendekatinya di siang hari, apalagi di malam hari. Saat aku sampai di depan pintu gudang, aku merasakan sesuatu. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan aroma melati kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Aku membuka pintu gudang perlahan. Di dalam hanya ada rak-rak besi tua yang berderet rapi. Beberapa kardus berdebu menumpuk di sudut ruangan. Semuanya tampak normal, setidaknya pada awalnya. Aku melangkah masuk, menyusuri lorong di antara rak-rak. Kemudian, aku mendengar suara itu. Suara napas pelan, seperti seseorang sedang mengawasi dari dekat. Aku berhenti, menajamkan pendengaranku. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di ujung lorong, seperti bayangan yang melintas sekilas. Aku menyorotkan senter, tetapi tidak ada Piki. Namun aku tahu aku tidak sendiri di sini. Aku melanjutkan langkah, tetap tenang. Aku sudah terlalu sering mengalami ini. Mereka hanya ingin menakuti, menguji keberanian. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Aku melihat sebuah tangan di salah satu rak. Aku tidak berhenti. Aku tahu jika aku merespons, gangguan akan semakin parah. Saat aku melewati rak itu, tangan tersebut menghilang begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Aku terus berjalan hingga mencapai ujung gudang, memastikan semuanya aman. Kemudian, aku berbalik untuk keluar. Namun, saat aku kembali melewati lorong tadi, aku melihat sesuatu di ujungnya. Sosok itu berdiri di sana. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai hingga ke lantai, mengenakan pakaian lusuh berwarna putih keabu-abuan. Kepalanya sedikit tertunduk, tetapi aku tahu dia sedang melihat ke arahku. Aroma melati semakin menusuk. Aku tetap diam, tidak bergerak. Aku tahu jika aku menunjukkan ketakutan, dia akan semakin mendekat. Diri di sam, tidak bergerak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, perlahan, dia mulai tersenyum. Bibirnya merekah lebar dari seharusnya, menyeringai dengan cara yang tidak manusiawi. Aku tahu ini bukan senyuman biasa. Ini adalah peringatan. Aku menarik napas panjang, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh. Saat aku hampir sampai di pintu, suara tawa lirih terdengar dari belakang. Pelan, tetapi cukup jelas di antara kesunyian gudang. Aku tetap tidak menoleh. Aku membuka pintu, keluar dan menutupnya di belakangku. Begitu aku keluar dari gudang, hawa dingin perlahan menghilang. Bau melati pun memudar. Aku tahu dia masih ada di sana, tetapi
aku tidak akan memberi mereka perhatian lebih dari yang diperlukan. Aku klik pos jaga, duduk, dan menghela napas. Jam menunjukkan pukul 4 pagi, shift malam akhirnya selesai. Aku tahu ini bukan terakhir kalinya aku mengalaminya. Besok malam dan malam-malam berikutnya, mereka akan kembali. Namun, aku juga tahu satu hal. Selama aku tidak takut, mereka tidak akan bisa berbuat lebih dari sekadar menunjukkan diri. Malam ini sudah berakhir, namun mereka akan selalu ada. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar channel kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.